Ia adalah Sunhee, seorang gadis yang masih mempunyai keluarga lengkap, namun tidak harmonis. Karena inilah di sekolah, ia tidak terlalu bisa bersosialisasi. Namun, ia terlalu terobsesi dengan temannya yang bernama Jungmi. Ia cantik, pintar, dan disukai oleh seluruh teman di sekolah. Agar ia bisa dekat dengan Jungmi, Sunhee membelikannya tiket konser yang ia ketahui amat disukai Jungmi. Ini membuat Jungmi dan teman-temannya tersentuh, dan Sunhee berhasil masuk ke dalam circle Jungmi. Awalnya terasa begitu menyenangkan, namun lama-kelamaan kehadiran Sunhee mulai membuat risih Jungmi dan teman-temannya. Bagaimana tidak, Sunhee yang setiap hari mengajak mereka untuk berkumpul, penampilan Sunhee yang berubah seperti Jungmi, dan yang paling membuat risih, cerita kalau Sunhee yang memiliki pacar sama persis seperti yang diceritakan Jungmi saat ia bertemu pertama kali dengan kekasihnya. Sunhee yang sekarang malah seperti kopian Jungmi. Ini membuat teman-temannya takut dan semakin menjauh dari Sunhee. Sunhee merasa jika teman-temannya mulai menjauhinya karena perbuatan Jungmi. Sunhee berniat untuk mengerjai Jungmi. Ia mengadu ke wali kelas jika barangnya ada yang hilang. Yang sebenarnya Sunhee sendirilah yang memasukkan barang tersebut ke dalam tas Jungmi. Akibat aduan yang dibuat oleh Sunhee, guru memeriksa tas mereka satu persatu. Jungmi tampak gugup saat giliran tas Jungmi yang akan diperiksa oleh wali kelas. Ia keberatan jika tasnya diperiksa. Akibatnya, terjadilah tarik-menarik di antara ibu guru dan Jungmi. Seisi kelas tampak terkejut, manakala tas tersebut terlepas dan isinya berhamburan keluar. Bukan karena cincin Sunhee yang ditemukan, namun ada alat tes kehamilan di sana. Keesokan harinya, Jungmi tidak tampak di kelas. Menurut kabar yang beredar, Jungmi diskors. Lebih tepatnya, Jungmilah yang meminta. Ini membuat Sunhee merasa bersalah dan membuat temannya benar-benar menjauhinya sekarang. Sepulangnya dari sekolah, dengan rasa bersalah yang besar, ia berniat menjenguk Jungmi di rumahnya. Namun, Jungmi melalui ibunya menolak kehadiran Sunhee. Dengan berat hati, ia meninggalkan rumah Jungmi. Namun, baru saja kaki Sunhee keluar dari gedung apartemen itu, ia dikagetkan oleh tubuh yang mendarat tepat di depannya. Rasa malu yang begitu besar membuat Jungmi melakukan tindakan yang begitu nekat. Sunhee begitu syok. Ia merasa karena dirinya lah Jungmi senekat itu. Dan disinilah Sunhee sekarang, di dalam bus, tanpa tujuan yang jelas. Rasa bersalah yang begitu besar membawa ia ke danau ini. Ia berniat menyusul Jungmi, namun keberaniannya tidaklah sebesar itu. Sunhee ditemukan pingsan di pinggir danau oleh seorang ibu pengurus panti. Sunhee yang basah kuyup dalam cuaca dingin itu pun dibawa serta ke panti asuhan. Tak banyak yang ia bicarakan. Ia tidak mengatakan dari mana ia berasal. Sunhee diterima dengan baik di panti itu. Ia terlihat bahagia. Sunhee menganggap panti asuhan adalah rumah sebenarnya. Ia sekarang banyak membantu dan membimbing anak-anak di panti, dan mengganti namanya menjadi Selki.
Sudah beberapa bulan, Selki alias Sunhee di panti asuhan. Ibu panti pun berpikiran jika Selki harus kembali ke sekolah. Kembali, Sunhee berbohong. Ia mengaku kalau ia belum pernah sekolah sebelumnya. Dan ibu panti pun membantunya untuk ujian kesetaraan. Dan berhasil. Sunhee diterima di sekolah berasrama. Seminggu sekali ia akan pulang ke panti. Berbeda dengan dulu, kini Sunhee dapat beradaptasi dengan baik. Ia menjadi kepala lantai di asrama, pintar, dan mendapat banyak teman. Ia bahagia saat ini. Bahkan, ia akan mendapat penghargaan atas prestasinya pada ulang tahun sekolah nanti. Di akhir pekan, ia mengunjungi panti untuk memberitahukan kabar jika Senin nanti ia akan mendapatkan penghargaan di sekolah. Ibu panti amat senang akan kehadirannya. Ditambah kabar yang membanggakan yang ia terima saat ini. Namun, yang tidak diduga terjadi. Mahasiswa relawan untuk panti mengenalinya sebagai Sunhee. Ia teman kelasnya dulu. Namun, ia menyangkal. Sunhee mengatakan kalau temannya itu salah orang. Sudah aman? Belum. Manajer panti ternyata sudah mengetahui semua dari pamflet yang ia dapat dari kota tempo hari. Bahwa sebenarnya ia adalah Sunhee, remaja yang sedang dicari oleh keluarganya. Manajer panti memberi waktu. Jika sampai besok pagi ia tidak jujur pada ibu panti, maka ia sendirilah yang akan memberitahunya. Namun, Sunhee tidak kuasa untuk jujur. Ia tidak mau melihat ibu panti yang begitu tulus harus terluka oleh kebohongannya selama ini. Akhirnya, ia memilih untuk sekali lagi pergi dari orang-orang yang ia sayangi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.